Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak mufasir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai cara untuk mencari tahu apakah nama kita diterima di Sofwa University tahun ajaran 2021 Masehi atau 1443 Hijriah. Pertama-tama silahkan sahabat sekalian untuk klik browsernya. Di sini kami menggunakan Chrome. Kemudian silahkan ketik jejak mufasir. Kemudian klik di sini. Lalu silakan sahabat sekalian klik artikel dengan judul Daftar Nama Lulus di Sofwa University tahun 2021 1443 Hijriah. Setelah itu silahkan sahabat jejak mufasir baca informasinya terkait bagaimana untuk mencari tahu. Nah, di sini sudah kami cantumkan ya. Bagaimana caranya? Yaitu ada dua cara. Cara pertama adalah silakan sahabat sekalian download file yang telah disediakan pada link ini. Kemudian cara kedua adalah Anda bisa menggunakan file Excel dan juga file PDF. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan tutorial untuk cara yang menggunakan PDF. Silakan sahabat sekalian klik di sini. Nah, kemudian silahkan sahabat sekalian tunggu hingga 100%. Kemudian kita klik get link. Kemudian klik lanjutkan. Setelah itu silahkan klik saya bukan robot di sini. Kemudian klik here to continue. Nah, jika Anda diarahkan ke website lain, silahkan Anda silang saja ini. Nah, kemudian Anda klik ke sini lagi. Kemudian kita klik get link. Nah, jika Anda diarahkan ke website lain lagi, silahkan Anda klik kembali. Nah, kemudian Anda akan sampai pada file yang hendak Anda unduh. Kemudian jangan lupa Anda klik unduh. Nah, kita akan menunggu hingga file selesai kita unduh agar lebih mudah untuk mencari nama kita, apakah kita ini diterima di Sofwa University Mesir ataukah tidak. Nah, setelah selesai silahkan dibuka. Nah, kemudian di sini silahkan sahabat jejak mufasir sekalian ketik nama yang dicantumkan ketika sahabat sekalian mendaftar di Sofwa University. Nah, klik bagian sini pencarian. Nah, misalnya kita hendak mencari nama Ahmad. Nah, atau misalnya kita mencari nama Ibtihal. Oh ya, sepertinya ini karena kendala aplikasinya ya. Misalnya kita cari Fatimah. Fatonah, kita cari Fatonah. Kita lihat apakah bisa. Oh, ternyata jika kita menggunakan aplikasi PDF yang ada di smartphone kita akan lebih sulit ya untuk mencarinya, karena kita harus men-scroll satu persatu untuk mencek apakah kita ini diterima ataukah tidak. Jadi di sini ada keterangannya
yaitu ada keterangan nama, ada keterangan jenis kelamin, ada juga al-jinsiyah ataupun jenis kewarganegaraan. Nah, dan juga ada kode kampusnya, kode mahasiswanya di sini. Nah, namun kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa mencarinya di sini secara manual, cari yang bagian Indonesia. Nah, ini misalnya Indonesia. Nah, yang ini. Nah, ini berarti dari Indonesia ya. Nah, ini ada namanya Usama Waluddin bin Awaluddin bin Said. Nah, di sini jenis kelaminnya laki-laki, dari Indonesia. Nah, namun saran saya untuk mencari nama itu ada baiknya cari menggunakan laptop, ataupun komputer kita, karena itu lebih memudahkan kita, karena kita tinggal cari di sini. Nah, nanti akan muncul namanya. Nah, kalau begini kan agak susah ya, karena dia nama keduanya ini tidak bisa mendeteksi di sini. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa ya pakai yang file Excel di sini. Kita klik di sini, file yang Excel. Kemudian kita tunggu hingga 100% di sini. Kita klik get link, kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian klik saya bukan robot di sini. Kita verifikasi, kemudian klik here to continue. Dan kita silang ini, kita balik lagi ke ini. Kemudian kita klik get link. Nah, nanti kita akan diarahkan ke file Excel-nya. Kemudian kita klik unduh di sini. Nah, kita tunggu, kemudian kita buka ya filenya. Nah, di sini. Ini kurang lebih sama juga seperti file PDF-nya. Cuman kita coba ya. Kita coba di sini. Kita coba cari nama Fatonah misalnya. Apakah bisa? Nah, ternyata bisa. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang WPS saja, pakai aplikasi WPS untuk membuka file Excel ini. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, untuk mencari namanya. Nah, di sini kita ketemu Fatonah. Nah, ini ada Fatonah. Fatonah binti Nasir bin Najimuddin. Nah, ini contohnya saja ya. Kemudian kita bisa cari juga nama yang lain, misalnya nama Ahmad. Nah, ini ada banyak nama Ahmad, ada sekitar 2661 dengan keyword Ahmad di sini ya. Nah, ini tinggal cari yang sesuai dengan nama kita yang pertama kali kita daftarkan di Sofwa University. Nah, jadi ini lebih mempermudah kita pakai Excel ya. Nah, jadi yang PDF tadi itu tidak
support ya, tidak support di aplikasinya untuk mencek secara otomatis nama-nama kita. Nah, jadi di sini ada sekitar berapa nama ini yang diterima. Coba kita lihat ada berapa nama. Jadi di sini ada sekitar 18.697 nama. Oh, di sini ada 18.695 nama. Jadi alhamdulillah dan juga luar biasa ya. Ternyata Sofwa University ini mampu menampung mahasiswa setiap tahunnya itu hingga ribuan. Bahkan di angkatan pertama itu awalnya hanya ratusan saja. Kemudian di angkatan kedua mulai beranjak ke 4.000 mahasiswa. Mulai masuk ke ribuan, sekarang naik ke angka puluhan ribu. Jadi Sofwa University ini insya Allah dapat menjadi wasilah ya untuk sahabat sekalian yang mungkin tidak bisa kuliah di Mesir secara langsung, namun masih bisa untuk menyicipi ilmu-ilmu yang ada di sana. Nah, begitu. Ilmu-ilmu syar'i ya terutama. Nah, jadi untuk terkait cara daftarnya gimana, nah, itu silahkan sahabat sekalian klik pada video yang telah Jejak Mufasir sediakan ya, agar lebih mempermudah. Nah, di sini yang daftar ini cukup banyak ya. Ada yang mencantumkan ketika pendaftaran menggunakan tulisan alfabet, ada juga yang menggunakan huruf hijaiyah. Jadi yang benar itu semestinya adalah menuliskan namanya dengan menggunakan huruf hijaiyah atau berbahasa Arab, karena itu lebih memudahkan administrasi pihak kemahasiswaan. Nah, begitu. Jadi biasanya ketika kita salah mencantumkan nama atau mencantumkan nama dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa menggunakan alfabetik, itu kita akan disuruh kembali memperbaiki ya, mengoreksinya. Nah, karena sebagaimana yang diketahui bahwa ijazah nanti akan dituliskan menggunakan bahasa Arab. Nah, begitu. Jadi ini sebagai informasi, ini kan ada campuran nama nih, laki-laki dan juga perempuan. Jadi sebenarnya Sofwa University ini tidak menggabungkan ya antara ikhwan dan juga akhwat dalam satu forum pembelajaran. Nah, begitu. Jadi akhwat fokus pada grupnya akhwat, kemudian ikhwan fokus pada grupnya ikhwan. Nah, begitu. Jadi baik antum dan juga antuna sekalian yang berminat untuk belajar di Sofwa University, jangan khawatir akan adanya khalwat di sana dalam sistem pembelajarannya, karena insya Allah ini terpisah. Nah, jadi sangat rekomendasi untuk sahabat sekalian yang ingin menuntut ilmu syar'i dan juga bahasa Arab. Nah, jadi banyak pertanyaan nih. Apakah saya ini mesti bisa bahasa Arab dulu untuk mendaftar di Sofwa University? Mungkin jawabannya itu relatif ya. Jadi saran saya pribadi ya, kuasai dulu bahasa Arab. Nah, minimal lah bisa tahu nahwu dan sorof. Nah, itu sebagai pengantar dasar. Nah, karena dalam program ini itu sepenuhnya berbahasa Arab, mulai dari mukorornya, kemudian juga mulai dari sistem pembelajarannya, video pembelajarannya, audio pembelajarannya, kitab rujukan pembelajarannya, kemudian juga terkait meeting atau face to face dengan dosennya itu juga pakai bahasa Arab. Nah, karena itu pertemuan liqo'nya itu menggunakan aplikasi Zoom. Nah, jadi ketika kita ingin bertanya ya tentu dengan bahasa Arab. Nah, begitu.
Ya, jadi ini ada yang daftar juga dari Turki. Nah, ini Turki ya. Kemudian Misri ya, Indonesia. Nah, ini banyak ya. Jadi ini Libya juga ada nih. Jadi ini Sofwa University ini alhamdulillah bisa menghimpun mahasiswa internasional dalam jumlah yang banyak. Nah, begitu. Jadi semoga Sofwa University ini kedepannya dapat menampung lebih banyak lagi mahasiswa agar mahasiswa itu agar banyak yang mampu menguasai ilmu syar'i begitu. Jadi Sofwa University ini tidak semata-mata berorientasi untuk mencetak mahasiswa yang mampu bersaing di dunia kerja, tidak demikian, akan tetapi Sofwa University ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya bagaimana, nah, begitu. Jadi tidak ada batasan juga apakah kita ini orang kaya, orang miskin untuk menuntut ilmu syar'i, karena di sini sebagaimana diketahui bahwa programnya adalah 100% gratis. Nah, begitu. Nah, ujiannya juga bisa diakses melalui web Sofwa University. Nah, sebagai contoh ya begini nih. Untuk yang ingin tahu ya. Nah, ini. Kita tinggal login saja di sini. Kemudian klik dukhul. Nah, begini. Nah, ini caranya. Cara untuk akses kita, akses ujian dan lain semacamnya. Nah, ini ada juga hasil ujiannya gitu. Jadi segala programnya itu dirancang secara online ya. Nah, oke. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk sahabat Syekh Mufasir sekalian. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan juga jangan lupa like. Jika ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, silahkan sahabat sekalian bisa gabung di grup Telegram Jejak Mufasir. Bisa juga berkomentar ya di kolom komentar kami. Untuk komentar-komentar yang positif insya Allah akan kami respon sebisa kami, karena sejujurnya kami ini agak sibuk untuk mengurus program-program lainnya. Jadi silahkan, Sofwa University ini terbuka untuk siapapun yang ingin menuntut ilmu keislaman, baik itu nahwu, sorof, balaghah, kemudian ulumul Quran, kemudian ulumul hadis, mustalahul hadis, ilmu tafsir, kemudian juga fikih. Nah, di sini ada beberapa pilihan mazhab juga, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, itu Sofwa University insya Allah menyediakan guru-guru ataupun dosen-dosen yang memadai ya. Nah, terlebih Sofwa University ini gratis, sehingga insya Allah tidak memberatkan para mahasiswa-mahasiswinya, terkecuali untuk kita muqarrarnya ini sahabat Jejak Mufasir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membelinya di toko buku At-Taqwa, ataupun bisa juga request nanti setelah masuk ke grup mahasiswanya itu ada informasi rinci terkait di mana kita bisa membeli kitab muqarrarnya. Nah, baik yang di Mesir itu juga bisa langsung membelinya, nah, di toko-toko terdekat di sana. Kemudian yang di Indonesia juga bisa dikirim. Nah, namun pengirimannya itu sekitar sebulan lebih ya cukup lama, karena ya jarak yang membatasi antara Indonesia dengan Mesir itu juga cukup jauh.
Jadi biasanya itu bukunya itu dibawa sekaligus banyak. Nah, begitu. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk yang baru mengenal Software University, silahkan diklik ya di sini Software University-nya dan baca-baca di sini sehingga tidak banyak pertanyaan yang diajukan kepada kami berulang kali. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.